mau cepat atau mau pelan, rajin atau enggak. Nah, kalau udah selesai, maka saya dan Mary Riana akan mempertimbangkan. Mungkin beberapa perusahaan-perusahaan ini kita akan dukung dengan penuh. Artinya kami juga menyokong dan membangun perusahaan-perusahaan itu untuk bisa sampai dari tujuan yang disampaikan. Jadi satu adalah komunitas, satu lagi adalah yang kita sebut dengan namanya adalah MD Champions. Nah, ini adalah orang-orang apa ya? Champion itu apa ya? Orang-orang hebat. Nah, kira-kira begitu. Oke. Lalu ada minimum requirement nggak kalau mau ikut ke dalam MDco? Apa dia harus ada omset tertentu atau udah usahanya berapa lama atau gimana? Menurut saya paling sedikit sudah punya bisnis. Menurut saya Anda bisa, Anda memang datang ke sana dengan mentalitas mau belajar. Datang ke sana karena memang mau capek, mau ribet. Ya, jadi saya bukan orang yang ngajarin anti ribet lah. Gak ada itu yang anti ribet. Gak ada. Ini Erwin bisnisnya gede. Maunya yang anti ribet. Ya kan nyampe. Ada gak yang anti ribet? Ada. Yang mau gampang-gampang, pokoknya gini aja jalan semua selesai. Ya oke. Tapi ya bisnisnya segitu-segitu aja. Ini kan acaranya namanya scale up loh. Ya. Kalau mau scale up tapi tidak mau ribet, ya itu pakai apa? Jalan kaki pergi dari Jakarta ke Surabaya, ada ribet toh. Ya itu tapi 3 bulan belum tentu sampai, betul nggak? Ya. Pakai mobil kok gitu kita bilang. Lah itu mobil yang bikin kita naiknya gampang ya. Kita bilang oh enak ya, pencet pedal jalan ya mobilnya ya. Nah itu yang bikin mobil itu menurut kalian ribet nggak? Nah, Anda cuma mau jadi konsumen, nikmatin nggak ribetnya, bayar, atau Anda mau yang bikin mobilnya ribet, tapi yang punya Toyota, Honda, dan semuanya itu jadi orang-orang paling kaya di dunia, orang paling sukses di dunia. Kenapa? Karena hidupnya ribet. Jadi jangan hashtagnya adalah anti ribet. Ya, harus mau ribet. Hashtag autopilot. Lah, kalau cuma mau yang nikmatin, duduk di pesawat cuma gini. 2 jam kemudian, sampai saya di Singapura. Lah, gak ribet toh? Tapi Anda konsumen. Nah, saya mau nanya, teman-teman ini lagi masuk dalam komunitas Scale Up Indonesia. Mau yang gak ribet. Jadi berarti mau jadi konsumen dong. Nah, kalau kita mau jadi yang ribet-ribetnya, berarti Anda mau jadi yang bikin pesawatnya. Yang jadi Boeing berarti. Berarti jadi airline-nya. Jadi Garuda Indonesianya. Nah, itu yang jadi besar. Nanti itu gak ada satupun, saya jamin 100% dalam 22 tahun saya jadi pengusaha. Saya belum pernah bangun bisnis. Gampang, Vin. Gampang gitu aja, gampang. Gak ada, semuanya ribet. Nah, yang paling ribet, yang paling besar harganya. Waktu saya jual nih, yang paling ribet yang gua bangun, nah yang itu yang paling mahal harganya dibeli sama orang lain. Kenapa? Karena gak semua orang bisa bikin itu. Itu sebabnya jurang terbesar di dunia ini adalah antara sebuah ide dengan eksekusinya. Itu sebabnya banyak orang yang bisa dagang, tapi gak bisa buka bisnis. Kenapa? Karena jembatan itu namanya adalah strategi. Dan gak banyak orang yang mau berstrategi. Kelewat buru-buru, pakai emosi mainnya. Pokoknya aduh, cek ribet deh. Udah hantam aja. Nah dihantam, ya itu jatuh ke jurang, jatuh. Jadi gak sampai-sampai ke tujuan. Yang tadi kita bilang, gak mau fokus. Gampang, pokoknya siapa bilang apa, ikut. Siapa bilang ikut. Ikutin tren. Tren perlu nggak? Perlu. Tapi Anda punya papan selancarnya nggak? Kalau nggak punya papan selancar, cuma ngikutin ombak ada di mana, ya Anda cuma akan terus terombang-ambing ombak, dan Anda nggak bisa kemana-mana, nggak bisa perform. Kita harus punya papan selancarnya dulu. Jadi fundamental penting, fokus penting, strategi penting. Itu semuanya ribetnya nggak kepalang tanggung. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak bikin teman-teman jadi malah patah semangat. Tapi sekarang baru tahu adalah, kemarin itu aku benjol, rupanya kurang strategi tuh. Carinya yang gampang-gampang tuh. Oke, sekarang ribet sedikit ya. Jadi yang kemarin yang semua cari gampangan, semuanya pikir
ribet sedikit. Yang baru ribet sedikit mikir gini, ribet banyak gitu. Ingat-ingat nih, solusi yang ribet, yang dinikmati oleh pelanggan kita dengan gampang, itu bisnis besar. Jadi itu ya kawan Scale Up ya, kalau kita pengen bangun usaha yang besar, bukan usaha yang biasa-biasa, itu semuanya perlu perjuangan, perlu strategi, perlu ribet. Jadi buat kaum rebahan ya mungkin agak susah sukses gitu ya. Kalau kita mau sukses ya kita harus berani ribet, berani bayar harganya, punya strategi, dan pasti kalau kita jalankan dengan konsisten kita akan mencapai kesuksesan. Oke, Coach, ini kita mau pivot sedikit nih dari pertanyaan tentang yang tadi. Nah, sekarang kan lagi heboh masalah privilege ya, Coach ya. Katanya kan kalau misalnya orang yang sukses itu adalah orang yang punya privilege gitu. Ya kan? Tapi ada orang yang ngaku-ngaku enggak, saya self-made gitu. Saya struggle sendiri. Tahu-tahu sebenarnya dia anaknya siapa gitu kan. Nah, menurut Coach David sendiri gimana? Apa peran privilege di dalam kesuksesan seseorang? Saya rasa memang dunia itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak seimbang. Lao Tzu, seorang filosofer dari Tiongkok, dia mengatakan begini. Dia bilang adalah Anda cuma bisa tahu ada yang cantik. Kenapa? Kok Anda bilang ini cantik soro ya? Kenapa? Karena ada yang jelek soro. Betul nggak? Ya. Kalau nggak ada yang jelek soro, gimana caranya kita bilangnya ini cantik soro ya? Betul? Nah, ya. Yang cantik ada yang lebih cantik. Yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Nah, inilah hukum alam. Ini adalah hukum alam. Jadi pada saat kita bilang begini, wah, privilege atau modalnya itu, ya memang dari sononya itu loh. Anaknya konglomerat. Nah, oke. Kenapa Anda bilang dia lebih cantik atau lebih kaya atau lebih apapun itu? Karena Anda lahir sebagai, contohnya mungkin anaknya OB. Ya kalau anak OB, anaknya bos ya. Terus kan bilang gini, dada, privilege apa? Oh, gundulmu, dada, sama. Lah ya itu namanya tidak menerima realita. Anda itu denial. Ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu begini. Karena dia anak bos. Oke? Maka dia juga memiliki kelemahan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti arti satu suap nasi. Jadi teman-teman kalau di sini mulai dari tempat yang dari bawah, melihat orang yang lebih kaya daripada kita, Anda jangan berpikir bahwa adalah, wah saya ini kurang privilege. Ya gitulah nasib saya. Saya tidak bisa jadi orang itu ya itu. Nasibnya itu ya memang lahir anaknya OB sih. Nah jangan begitu. Kenapa? Nah, pada saat kira-kira saya berumur 14 tahun, 15 tahun, Erwin, saya punya satu pengalaman. Pengalamannya adalah, singkat ceritanya itu, saya tinggal di kolong jembatan. Di dalam sebuah charity, yaitu yayasan sosial. Saya bekerja dan saya tinggal di satu keluarga, tinggal di kolong jembatan. Nah, pada saat saya tinggal di sana selama 2 malam, saya dikasih makan itu adalah 1 piring nasi dengan garam, terus dikasih telur goreng, telur dadar 1. Nah, itu anaknya ada 6, Bapak itu. Itu anak 6 lihat saya makan nasi sama telur. Itu lihatnya sampai ngiler, bro. Saya, setiap hari makan ayam goreng juga gak apa-apa. Ya. Saya memang anak orang kaya. Ya. Nah, maka disitulah pertama kalinya saya mengerti arti daripada sesuap nasi. Sebelum titik itu, saya mungkin bisa merasa kalau, nanti kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga boleh sih, yaitu kata simpati. Atau dalam bahasa bisnis ada lagi bahasa lain, namanya empati. Pati itu dalam bahasa aslinya adalah pathos. Kalau Anda pergi ke rumah sakit, ada namanya patologi departemen patologi. Pathos itu artinya adalah sakit. Jadi Anda yang mungkin datang dari keluarga yang kurang berada, Anda nggak mengerti pathos daripada lahir di keluarga orang kaya. Sedangkan yang lahir di keluarga orang kaya, dia tidak mengerti pathosnya daripada orang yang lahir di kolong jembatan. Contoh dalam kasus yang sedang saya jelaskan, saya punya simpati sebelum itu kepada orang-orang yang
tidak punya rumah sebagus rumah saya. Nah, tapi simpati saya hanya sekedar begini. Kemarin saya sempat saking jalan nggak ada makanan ya. 10 jam saya nggak makan. Waduh, lapar banget, Win. Tak kasih tahu, lapar loh. Lapar banget sampai perutnya bunyi kriuk 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 kayak begitu ya. Nah, saya simpatos itu. Saya bisa merasakan kelaparan orang lain yang saya rasakan dengan 10 jam tidak makan. Tapi pada saat saya duduk makan di tikar di bawah kolong jembatan, itu menjadi empatos bukan simpatos, karena empatos adalah masuk di dalam patos atau pain-nya orang lain. And when you are there, kita baru tahu gini, aduh, sesuap nasi itu sampai segitu ya. Mulai dari hari itu, Win, sebagai contohnya. Dari hari itu sampai hari ini, saya belum pernah ada makanan di rumah saya. Saya membesarkan 3 orang anak saya. Ya saya gini, ya dah suka, dah usah makan. Dah ada. Setiap butir nasi harus habis. Kamu pergi ke tempat buffet. Kalau sudah tahu kenyang, ya buang, jangan ambil 3 piring. Kalau udah rasa nggak bisa makan 1 piring, ya ambil setengah. Jangan mentang-mentang ada uang, nggak bisa. Bagi sama saudaranya. Makan bertiga. Kalau sudah berani order, harus habiskan. Sampai apa? Sampai papa perut saya sampai udah kering, bisa loh. Saya bilang gini, rasain dong. Lain kali coba berani lagi order banyak-banyak. Bukan karena bapaknya gak kuat bayar. Sampai mau order 10 piring juga saya bisa bayar hari ini. Tetapi di situ saya pertama kalinya ngerti arti satu suap nasi. Jadi saya membesarkan anak saya. Berani order, makan. Sampai habis. Kalau papa udah bilang, itu kayaknya kepedesan untuk kamu. Oh enggak, pasti bisa. Makan loh. Sampai minum 10 gelas sampai habis. Karena saya udah kasih tahu. Jadi kalau makanan sudah ada di piring, tidak ada alasan. Tentu kalau anaknya sakit, ya, tentu makanannya cabenya level 777, oke, tentu ya. Tentu segala sesuatu ada pengecualian. Tapi pada prinsip dasarnya tidak. Kenapa saya jadi orang tua yang demikian? Karena empatos. Jadi teman-teman jangan bilangnya begini, privilege apa ya? No. Anda tidak itu. Nah ini ya, supaya teman-teman ya, khususnya yang merasa bahwa adalah saya nggak bisa karena itu ya. Ingat nih, jempol, gajah, lawan ini, semut, ayo, siapa yang menang? Siapa yang menang? Semut toh? Jadi semut sekali lagi punya kekuatan-kekuatan yang kita bisa kerjakan. Kenapa? Karena bisnis adalah tentang membangun solusi untuk problem yang saya ngerti. Jadi yang anak orang kaya mungkin ngertinya ini, wow ini ruangannya panas ya. Dia pasang AC, dia jual AC di mana-mana. Lah sampean yang tinggal di kolong jembatan, AC apaan? Emang kolong jembatan mau pasang AC? Nah, jadi kita ngertinya apa? Jadi pedagang apa mungkin? Pedagang kipas angin. You see? Sama-sama bisa jadi besar. Dan kalau teman-teman pernah melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses sekarang ini, banyak daripada mereka dulunya juga adalah orang-orang yang masih nasibnya kurang keren, tapi dia punya cara pandang yang berbeda. Maka dengan demikian 10 tahun dan 50 tahun kemudian mereka jadi orang yang sukses, bisnisnya scale up. Segala sesuatu mau jalan 1000 km dimulai dari apa? Langkah pertama. Pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak mau kemana? Udah tahu mau kemana? Mau nggak melangkah? Kadang-kadang Anda baru mikirin maraton 42 km, betul nggak? Nah, ngaku ya. Baru mikirin maraton 42 km, kakinya udah lemes duluan. Betul nggak? Sama juga, banyak daripada kita pikirin, wah saya mau bangun bisnis begini Kak. Pada saat kita mikirin langkah satunya, belum apa-apa, kita kalah dulu. Kita bilang gini, mampus gua kalau kerja kayak gitu, pasti kalah. Lu lihat tuh ada siapa. Nah itu namanya kalah di kertas. Anda belum perang. Anda udah bilang adalah kita nggak mungkin menang. Kalahnya di sini. Jadi musuh terbesar kita bukan kompetisi. Bukan uang, saya jamin 100%. Bukan uang. Ini. Otak. Kalau dari otaknya udah bilang adalah, nggak bisa. Padahal kalau mulai satu langkah pasti bisa. Contoh ya, saya kasih contoh nih, contoh beneran. Selama pandemi COVID-19, saya paling nggak suka lari. Saya suka main basket, bulu tangkis, saya main semuanya, kecuali satu, nggak suka lari. Tapi karena pandemi, nggak bisa main basket, nggak bisa main bulu tangkis, jadi pergi lari. Selama 1 tahun saya lari, saya menyelesaikan setengah maraton.
mulainya dari lari 5 km, nafasnya kayak jantung mau copot, sampai bisa lari 2 jam, 3 jam, dan bisa menyelesaikan setengah maraton. Itu jelek itu by the way. Hasilnya itu jelek. Tapi saya bisa mengatakan, saya sudah pernah menyelesaikan 21 km. 42 belum. Nah, jadi 42 km dimulai dengan langkah pertama. Bisa 1 kilo, besok 1,1 kilo. Besoknya lagi 2 kilo. Dan terus berkembang sampai satu hari kita menyelesaikan pertandingan kita. Oke? Ya, jadi saran saya semangat terus. Ya, jadi intinya kita nggak usah pusing apakah kita privilege atau kita nggak ada privilege gitu ya. Yang penting intinya di mana kita ada saat ini, kita mulai, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lalu kita punya empati juga. Jadi kita bisa melihat ke atas juga ngelihat ke bawah gitu. Jadi kita nggak selalu lihat orang kok lebih hebat, kok lebih ada fasilitas ini, fasilitas itu gitu loh. Tapi sedangkan apa yang kita punya ya kita kerjakan sebaik mungkin gitu ya Coach. Nah ini sebenarnya ada banyak pertanyaan banget nih yang mau nanya Coach David. Cuman waktunya juga terbatas. Coach David kan sibuk juga. Saya mungkin tanya 2 pertanyaan terakhir. Nah satu saya mau nanya, Coach David ini end game-nya apa? Atau mungkin 5 years from now tujuannya apa gitu? End game saya hashtag-nya adalah getting you there. Atau bahasa Indonesia apa ya? Membawa kamu sampai di tujuan kamu. Tugas saya atau end game saya bukan getting me somewhere. Saya dan istri saya sangat dirahmati oleh Yang Maha Kuasa karena saya pikir surga di bumi itu adalah kalau kita menikah dengan pasangan hidup yang tepat. Jadi saya selalu bilang saya ini orang yang sangat dirahmati. Kenapa? Karena saya dan istri saya itu kami udah pacaran dan menikah dan punya 3 orang anak. Ini berarti sekarang masuk tahun ke 23. Gitu ya. 23 tahun kami sudah bersama-sama. Istri saya orang yang sangat sederhana dan kami mengambil sumpah untuk hidup sederhana. Bukan sumpah jadi orang miskin ya. Saya teman-teman sekalian ya, jangan ada yang mau jadi sumpah jadi orang miskin, jangan. Tapi sumpah untuk hidup sederhana. Nah, kalau saya bilang hidup sederhana untuk Erwin, hidup sederhana naik mobil X, tinggal di rumah Y, punya jam tangan A. Nah, itu sederhana. Buat saya, mungkin sederhana adalah punya mobil B, punya rumah A, dan punya jam tangan X. Nah, ini sederhana definisinya masing-masing sendiri. Tugas saya, end game saya sudah mencapai dalam konteks pribadi secara personal. Sehingga saya keluar dari rumah saya setiap hari atau masuk ke dalam sebuah recording atau Zoom zaman sekarang, saya masuk dengan posisi adalah saya mau membawa Anda sampai di tujuan Anda, bukan untuk bawa saya pergi kemana-mana. Saya sudah selesai, saya punya rumah, saya punya istri 23 tahun, saya punya anak 3, anak-anak saya anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan, anak-anak saya gak malu-maluin orang tua gitu ya. Tapi pertandingan saya belum selesai, anak saya baru 14 tahun, 10 tahun, dan 9 tahun. Nanti kalau sudah 25 tahun, nah semuanya masih bertakwa kepada ya Tuhan, dan dari orang yang berjasa buat bangsa dan negara, sukses dengan karirnya mereka. Nanti saya tulis buku, gimana caranya jadi orang tua yang baik. Tapi sekarang pertandingan itu juga belum selesai. Tapi saya punya sumpah hidup sederhana. Kalau nggak butuh, jangan beli. Kalau itu cuma nice to have, cuma sekedar jadi keren doang, sekedar keren, kekang diri sendiri, nggak usah. Supaya apa? Supaya anak-anak muda kalau lihat saya nggak bilang gini, oh kalau sukses tuh ya mobilnya tuh mesti kayak gitu, mesti gini-gini. Orang lihat gini, sederhana. Tapi sepatu saya nggak sederhana kok. Sepatu saya tuh agak sedikit kemahalan. Kalau orang yang lihat sepatu saya, masa laki-laki sepatu gini banyak, terus warna-warni, terus warnanya jut-jut-jut. Nah, ya saya suka sepatu, punya hobi boleh toh? Ya boleh dong. Nah, tapi saya beneran suka. Saya mendalami, saya bersihin, ya kenapa saya hobi? Boleh dong, kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, saya jelasin sedikit karena saya nggak mau kita salah kaprah. Saya nggak ada suruh siapa-siapa hidup susah, hidup miskin. Enggak, saya nggak susah kok. Nggak susah. Cuman hidup sederhana. Nah, kalau hidup sederhana, end game saya apa? Getting you there. Nah, gitu ya. Ada teman yang bilang ini, wah, kemarin Erwin beberapa hari yang lalu ada anak muda masih umur 15 tahun. Saya tanya, kamu mau jadi kemana? Dia bilang gini, saya mau jadi presiden. Saya bilang, oh ya? Oke, apa langkah kamu? Dia mulai cerita-cerita. Saya bilang, oke. Boleh nggak Om kasih pemikiran? Boleh. Saya bilang, kamu harus ada 3 langkah. Saya bilang, ini 1, 2, 3. Dia bilang gini, Om,
Om bisa ya? Saya kalau selalu bilang, saya mau jadi presiden Indonesia. Orang either ketawain saya, atau bilang mimpinya kelewat besar, mimpi orang gila. Atau kau bilang, bagus. Tapi cuma sekedar bagus. Habis itu nggak ada saran bagaimana anak umur 15 tahun bisa jadi presiden. Om bisa kasih tahu saya 3 langkah dan saya bisa bilang, Om saya ngerti Om. 3 tahun dari sekarang saya tahu saya mesti ngapain. Saya mesti kuliah apa. Lulus kuliah saya ngerti Om. Saya ngerti yang Om bilang. Saya tahu saya mesti kemana. Nah nanti dari sana waktu saya lulus kuliah kembali ke Indonesia, saya tahu Om saya mesti kemana. Saya tahu kerjaan apa yang saya mesti cari. Bagus. Nanti kalau sudah masuk kuliah, jangan lupa DM Om. Jangan lupa, setiap 3 bulan kasih tahu sama Om. Om mau dukung kamu. Kamu jadi presiden berikutnya Indonesia ya. Dia bilang, oke. Nah, ini namanya getting you there. Jadi for me, end game adalah itu. Kebanggaan saya. Atau kalau saya boleh pakai kata bahasa Inggrisnya apa ya, pride ya. Pride itu nggak bagus tuh sebetulnya, Erwin. Tapi kalau saya mau bilang kebanggaan saya. Atau achievement. Ya mungkin ya gitu ya. Pencapaian saya adalah pada saat saya melihat anak-anak muda ya gak sikit-sikit bilang gini, ya gitulah nasib orang Indonesia, gak bisa, goblok, males, ya ginilah, jongkok. Waduh, saya kalau denger itu tuh ada api. Saya mudah-mudahan ini yang melakukan rekamannya aja kalian bisa melihat. Saya berapi-api. Saya ogah lihat orang Indonesia dipanggil orang goblok. Siapa bilang? Saya umurnya 70-an tahun, masih 80 kita Indonesia. Kalau mau tanding sama yang seumur. Jangan tanding sama yang umurnya ada ratusan tahun. Ayo dong, apel sama apel. Umur 10 sama umur 10. Siapa bilang kita jelek? Pertandingan belum selesai. 100 tahun lagi baru ngomong. Itu sebabnya teman-teman, kalau Elvin tanya legasinya apa? Legasinya 100 tahun dari sekarang, mudah-mudahan jangan ada orang yang masih ingat nama David. Jangan. Legasi itu bukan seberapa lama orang bisa ingat nama kita. Legasi adalah ada berapa banyak orang yang bisa menggunakan platform yang kita sudah bangun, dipakai sesering itu, supaya generasi berikutnya bisa pakai lagi platform itu. Berarti Anda semakin dipakai, semakin terkubur dong. Ya, bonus. Kalau 100 tahun dari sekarang, masih ada orang bisa ingat, dulu kita punya nenek moyang, punya moyang, namanya si David Cokroharjo. Dia pernah bilang begini, waduh, kalau bisa begitu, saya pikir itu sebuah kehormatan yang sangat besar. Kalau hari ini saya masih quote daripada Lao Tzu. Saya kalau biasanya mengajarkan dari Socrates, Plato, Aristoteles, itu orang-orang yang mulia. Menurut saya, coba bayangkan, ratusan tahun kemudian, kita masih, ini orang hebat ya. Ratusan tahun lalu dia bisa mikir begini, itu hebat sekali bukan? Nah, menurut saya kalau masih bisa begitu, bonus. Tapi mudah-mudahan kita jangan diingat sama siapa-siapa. Biar legasi itu menjadi negara kita negara yang maju. Gitu kira-kira, Win. Jadi itu end game-nya ya dari Coach David. Nah ini last question. Oke. Ada pesan, mungkin petuah terakhir buat teman-teman scale up, Coach? Boleh. Mungkin saya pesannya begini ya. Dalam bahasa Inggris ada namanya adalah the $1 million question, gitu ya. Dan banyak orang berpikir bahwa pertanyaan $1 juta itu adalah, gua bisa jadi unicorn nggak? Gua bisa TBK nggak? Gua bisa. Nah, kalau Anda membuka sebuah bisnis baru, mikirnya adalah unicorn. Itu pertanyaan $1 juta. Artinya, saya nanya balik, apakah Anda punya $1 juta untuk buka bisnis itu? Karena itu adalah pertanyaan $1 juta. So, kalau dalam bahasa Inggris ya sekali lagi ya, if I have $1 million, then I can build $1 billion. Oke. Jadi Anda harus punya $1 juta dong. Oke, makanya namanya pertanyaan $1 juta. Jadi Anda bilang gini, kepala gua kurang keren, saya nggak ngerti kenapa itu perusahaan jadi unicorn. Stop asking that question. Anda nggak sanggup, lu nggak ada duit untuk bayar pertanyaan itu. Oke? Jadi tanya apa dong? What about pertanyaan $1.000? Nah, 15 juta rupiah. Ada nggak? Oh, ada Kak. Jawab dulu $1.000, jangan belum $1 juta. Bayar dulu. Jadi mulailah dari tempat di mana kita berada. Dianggap enteng oleh orang lain. Sekali lagi, ngerti cantik karena ada yang jelek. Yang cantik itu ada yang lebih cantik. Jadi kalau itu yang membuat kamu memutuskan mau melakukan A atau B,
maka Anda akan menjadi orang yang paling stres, paling frustasi, dan akhirnya menjadi orang yang patah semangat hidup. Saya bangun ratusan perusahaan, lebih banyak gagalnya sebetulnya. Lebih banyak yang tutup sebetulnya. Tetapi saya tidak pernah memulai sebuah bisnis dengan bertanya pertanyaan $1 juta, apalagi pertanyaan $1 miliar. Saya memulai dengan sebagai anak umur 19 tahun di New York, tanya pertanyaan $40.000. Kenapa? Bayar uang sekolahnya $40.000. Jadi dalam waktu kira-kira 8-10 bulan, saya perlu punya uang $40.000. Jadi saya mau jawab pertanyaan $40.000. Lah, naik kelas toh, tanya pertanyaan $1 juta. Naik kelas toh, tanya pertanyaan $10 juta. Naik lagi, oke, $100 juta. Oh ya, naik lagi. Maka saya sampai di tempat di mana saya berada, karena saya hidup berdasarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada realitas saya. Saya tidak punya 40.000, tapi saya tanya pertanyaan 40.000. Sekarang saya punya 40.000, saya tanya pertanyaan 400.000. Jadi jangan, saya nggak punya 40.000, saya tanya pertanyaan 1 miliar. Nah, ini kelewat jauh. Makanya kayaknya bisnis tuh kok susah. Kalau ya gimana kabarnya? Gini deh, capek kan? Nah, saya nggak pernah capek. Kalau kalian kenal David umur 18 tahun, sekarang 42 tahun, ini kalau kalian ketemu teman-teman tua saya, dari dulu sampai sekarang ya potongannya begini. Saya nggak pernah mencoba untuk menyelesaikan sesuatu yang saya nggak bisa selesaikan. Itu adalah untuk Elon Musk untuk selesaikan. Itu adalah untuk Bill Gates selesaikan. Saya nggak merasa saya lebih hebat dari dia. Jadi saya nggak usah komentarin dia bisnisnya apa, saya mau jadi dia. Nggak perlu. Saya dibandingin sama dia, berarti saya lebih goblok dari dia. Tapi saya pintar karena saya lebih pintar daripada begitu banyak orang yang masih mau belajar dari saya. Itu filosofi. Dan kalau teman-teman hidup dengan demikian, saya sembayangin dan saya mengharapkan supaya lain kali kita ketemu lagi, teman-teman bilang begini, itu adalah saya masih goblok, tapi saya juga cukup pintar. Nah, berarti kita rendah hati, tapi tetap percaya diri. Ini yang susah. Ini harusnya semangat orang Indonesia. Dengan demikian, kita bersama-sama bisa membangun the new $1 trillion economy di Indonesia. Nggak usah dipikirin 20 triliun itu gimana caranya. Nggak usah, udah. Kita 1 triliun kita mikirin bareng-bareng keroyokan. Ayo kita pikirin 1 jadi 2 triliun. Nggak usah mikir kalau jauh. Sampean porsinya berapa? 1 miliar. Udah 1 miliar. Sampean porsinya berapa? 15 miliar. 15 miliar. Udah, jangan mikirin semua waduh kemana-mana. Dunia itu tidak bakalan kiamat cuma gara-gara hari ini aku tidak mikirin 1 triliun atau 10 triliun. Aduh, tenang. Ya, tenang, keep calm gitu ya. Dan gimana? Kerjakan porsi kita masing-masing. Kita ketemu nanti di puncak gunung. Oke, thank you untuk memberi saya kesempatan untuk berbagi di Scale Up Indonesia. Thank you juga Coach David. Jadi itu pesannya ya teman-teman udah dapat ya. Bahwa kita mulai di mana saat ini kita berada. Kita achieve one level higher secara konsisten sampai kita mencapai tujuan kita. Thank you banget buat Coach David atas semua waktunya, atas ajarannya. Ini benar-benar isinya daging wagyu semua nih ya hari ini. Oke, tetap belajar bisnis di Scale Up Indonesia. Salam cuan. Oke. Kawan Scale Up, bagi Anda yang tertarik tentang MDco dan Anda mau jadi bagian dari The $1 Million Company dari Coach David dan juga Miss Mary, Anda bisa buka linknya di bawah ini. Salam cuan.